Tambah keren aja. Lanjutkan 2 prode. Tiba-tiba lanjut 2 periode. Ada video ibu-ibu happy banget nih ikut beginian. Karena apa? Karena dapat duit, dapat roti, susu, minuman, buah-buahan, dan panci. Dibutuhkan 9 buah penghapus pensil, tapi harganya 30 juta. Yang artinya masing-masing pensil itu harganya 3,3 juta 330 sekian ribu. Penghapus loh 3 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di video lainnya, di mana kita akan melihat-lihat internet dengan semua kekocak-kocakan yang ada. Kita akan awali semuanya dengan perkara demo. Bukan yang ini, sorry. Demo yang kemarin terjadi. Gua akan kasih runutannya gini. Jadi, beberapa waktu lalu, lebih tepatnya tanggal 12 Juni, itu kan ada gelombang demo yang terjadi di Indonesia. Diinisiasi oleh mahasiswa, kemudian rakyat, ojol, dan segala macamnya ikut. Ada 4 gelombang, seingat gua. Gelombang pertama itu Jumat 12 Juni. Gelombang 2 ada di Senin 15 Juni. Gelombang 3 ada di Rabu 17 Juni. Hingga gelombang keempat itu yang terakhir, yang Trisakti, kalau gua nggak salah, itu di 19 Juni. Di demo-demo itu ada sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus. Dari UI, dari IPB, PNJ, Universitas Pancasila, Gundar. Terus ada juga yang sampai, seinget gue, sampai Esa Unggul, Mercu. Pokoknya hampir semua kampus itu ikut turun ke jalan untuk menyuarakan unjuk rasa, mempertanyakan tentang MBG, tentang KDMP, tentang bagaimana cara presiden mengatur negara dan apa segala macamnya. Sampai ada di titik ada intel ketangkep. Ini kalau gue nggak salah yang 17 Juni. Jadi ada ada intel ketangkep. Men, itu 2 kata lucu loh. Intel ketangkep tuh nggak ada di dalam kamus siapapun gitu. Maksud gue gini. Gue pernah dengar cerita-cerita di internet, zamannya Kaskus, zamannya apa. Kalau misalkan lu adalah intel, keluarga lu bahkan gak boleh tahu lu adalah intel. Masa ketangkep? Meskipun pada akhirnya ada yang ngasih tahu gue, Intel BIN sama intelnya polisi atau intel TNI itu beda. Apapun itu, ketangkep bro. Saya Dava Arkan, pangkat Bribda, unit intelijen. Saya meminta maaf kepada seluruh mahasiswa UNJ dan jajarannya karena telah memasuki kampus tanpa izin dan tanpa surat perintah. Saya diperintah oleh Bapak Bejo selaku atasan saya. Waduh. Pangkatnya AKBP. Waduh. Unit intelijen. Tebak-tebakan apa yang akan terjadi setelah pulang ke kantor. Kok pertama lu ketangkep cuy, kedua lu ya. Dan bener, itu diklarifikasi langsung, dijelaskan langsung oleh Kombes Pol Kapolda Jogja. Terkait video yang beredar di media sosial, kami sampaikan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY. Iya, betul. Ya udah sampai sana aja. Kalimatnya sih untuk menjaga ketertiban ya, tertib gitu. Supaya nggak ada rusuh-rusuh atau apa. Yang mana mungkin masuk akal untuk beberapa orang, mungkin tidak, tapi ya itulah. Nah, di waktu yang bersamaan, ketika perkara demo mahasiswa memuncak, ada satu yang sangat gue liatin. Satu yang sangat aneh. Karena ketika mahasiswa-mahasiswa lain demo di tempat-tempat yang sekiranya ada hubungannya dengan pemerintah pemerintahan, semua pemerintahan DPRD, presiden, apa, bahkan ada yang di bundaran HI supaya lebih kelihatan. Tiba-tiba ada beberapa mahasiswa yang demo di depan Istana Wakil Presiden. First of all, gue baru tahu kalau Wapres punya istana. Gue kira mereka akan kerja bareng di Istana Presiden. Kalau mencar-mencar gini, Pak, ya, emang ngobrolnya gampang pakai WhatsApp ya.
Kan enakan. selama ini gue berpikiran kayak, oh presiden mah kayak dia mejanya di situ, wapres di situ. Pikir gue gitu, ternyata beda-beda. Keren ya ternyata. Ih, gue sih mau jadi wapres kalau misalkan punya istana sendiri. Istana cuy, istana wakil presiden, gokil. Anyway, mahasiswa ini menemui Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden kita untuk membicarakan beberapa hal, dan banyak video yang beredar ngasih lihat tentang bagaimana di dalam. Terus seinget gue juga ada video yang ngasih lihat wapres tuh sampai mencatat deh. Nih kan sempat ada foto-foto ini kan, ada diskusi internal gitu lah. Terus wapres tuh kayak megang buku terus dicatat gitu aspirasi mahasiswanya, yang mana waktu itu cukup membingungkan. Ketika yang lain demo di tempat A, kok dia beda sendiri nih pada nih yang alma mater merah ini. Untuk apa? Kan jadi pertanyaan. Apakah ini ada ya nggak tahu lah. Tapi setelah itu keluar dia, which is salah satu perwakilan dari pendemo ini, yang diwawancara sama wartawan. Sayangnya tidak begitu bagus. Bapak Wapres, jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini. Terus buka. Ada pesan dari Mas Wapres soal demo mahasiswa atau gerakan mahasiswa secara khusus? Oke, ini dari kawan-kawan ada itu pesan dari kami mahasiswa. Pemerintah hari ini jangan tuli, itu aja. Bukan dari Gibran. Gibran apa? Bapak Wapres, jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini. Terus buka. Kayak ngeliat ini Dustin. Sumpah dah. Yang menyebalkan dari sisi yang ini, orang tuh jadi menganggap jelek mahasiswa yang beneran demo gitu. Itu problemnya. Dan kesebar di internet bahasanya tuh jadi kayak merendahkan mahasiswa, yang mana itu menyakiti hati, men. Coba lu bayangkan mahasiswa yang bener-bener demo, bener-bener menyuarakan aspirasinya, tiba-tiba yang kelihatan adalah yang ini. Ada yang disampaikan enggak? Oke. Artinya Mas Wapres terbuka. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia. Dia akan Dia siapa? mengaudit dan mengkonsolidasi. Dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Terus setelah itu ada ini, dia di podcast bareng Tribun. Tidak ada unsur yang tunggangi kami. Tuntutan kami itu bisa membangunkan pemerintah yang hari ini sedang tidur di kamar, di kasurnya. Kalau lu lihat interview yang full bareng Tribun ini, sebenarnya tuh apa yang dia pengen dan apa yang dia minta tuh valid. Maksudnya dia ada di pihaknya mahasiswa, cuman emang rada belibet aja nih ngomongnya. Nah, karena belibet ini, orang jadi mikir yang tidak-tidak. Apakah ini organik mahasiswa beneran pengen demo? Atau ada unsur lain? Apakah ada teatrikal buat ngebikin pemerintah seolah-olah menerima omongan dari mahasiswa? Atau yang terburuk adalah ada sosok-sosok yang pengen mahasiswa kelihatan jelek. Jadinya membayar seseorang untuk bersikap seperti ini. Kenapa gue bilang dibayar? Karena di Twitter sudah hadir video dia lagi disidang di kampus karena kelakuannya itu. Karena tidak ada yang merasa terwakili oleh dia. Kita nih 20 juta mana aja? Yang jelas. Dari pihak kepolisian. Namanya sebut. Dunia ngerti nih orang nih. Aan, itu. Aan. Nggak tahu. Aan aja. Ini tuh video baru tadi malam banget, like jam 11 malam hari apa sih tadi? Malam hari Senin. Ada tudingan aksi BEM UBK atau Universitas Bung Karno nggak sih? Universitas Bung Karno itu diduga mendapat bayaran senilai 20 juta. Tujuannya untuk memindahkan titik aksi dari istana ke DPR, walaupun aksi tetap dilakukan di istana yang berujung bertemu Wapres Gibran.
Menurut informasi dari sumber, uang senilai 20 juta tersebut dibagikan oleh ketua BEM FH sejumlah orang seperti bla 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 bla. Ini ada penjelasannya. Ada 20 juta, 2,5 juta, 2 juta, 2,5 bla 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 bla. Dan ini disampaikan langsung sama dia di audiensi yang mana audiensinya disebarkan secara live. Secara live. Barat, iya. Satu komplotan, Pak, nggak mau ditanya. Ini anggotanya, Pak. Bapak malah udah bilang begitu, ya kan? Kita nggak bisa hanya keterangan di sepihak gitu. Satu komplotan. Nanti gini, prinsipnya, kamu ngaku salah nggak dengan ini? Saya ngaku salah, Pak. Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua. Terus langkah apa yang kamu pertanggungjawabkan? Balikin nama BEM Mega sih. Nah, tentu saya pikir saya tetap akan kuliah di UBK. Dan tanggap Nah, putus-putus bang. mungkin Ya, sinyalnya putus-putus bang. WhatsApp aja gimana WhatsApp? Ya, sumpah masih dipertanyakan, like kenapa mereka melakukan itu, kenapa mereka menerima duit tersebut, dan kok yo berani gitu. Kalimatnya adalah itu, kok berani. Kocak. Ada makan, woi. Mulai demokrasi. Makan tahu. kalian ingat angka tadi bahwa wakil ketua BEM Raffi, BEM FEB si Raffi menerima 2 juta sama ketuanya. Itu wakil ketua BEM FA. Itu. Problemnya adalah kalau lu menerima 2 juta untuk membawa alma mater kampus lu yang artinya menjadi representasi dari kampus itu atau fakultas itu dan melakukan sesuatu yang sekiranya dipertanyakan oleh publik, kan itu harga yang terlalu murah, bro. Dia nggak bawa nama kampus. Apa nggak dicecer sama yang lain? Ada satu video di mana ada kerusuhan terjadi dan kayaknya dipukulin. Pada tadi ya? Tadi tuh ada bener satu video yang dia dikerubungin langsung kayak dipukulin nih orang. Nah, ini nggak bisa gue putar di sini videonya, tapi lu cari di Twitter juga ada dikerubungin. Well, ada yang bilang ini emang lagi pada rusuh aja atau gimana, tapi ya lu berharap apa, kocak? Lu menodai perjuangan orang lain, gila. Nah, problemnya adalah di waktu yang bersamaan ketika tadi orang-orang dari UBK, oknum mahasiswa dari UBK ini kena, lagi ada demo mendukung MBG part kesekian. MBG Mas Bowo Ganteng. Program apa yang paling bagus? Tambah keren aja. Lanjutkan 2 prodi. Tiba-tiba lanjut 2 periode. MBG. MBG. Hei kau para mahasiswa-mahasiswi kampus UI dan UGM. Bagi kau MBG ini tidaklah penting. Bagi kau MBG ini tidak bermanfaat. Kenapa? Sekolah kau aja sudah elit di UI dan di UGM. Bagaimana kau bisa merasakan pahitnya anak-anak sekolah? Ya, you got the point lah. Mereka datang dari orang-orang anak SPPG kayaknya. Dan ada satu komen yang dari kemarin ini menjelaskan, yang lapar siapa sih sebenarnya? To be honest ya, mungkin kalau gua keluar uang cukup banyak untuk melakukan sesuatu, and then sesuatunya itu diancam untuk berhenti, apakah gua akan membawa orang-orang gua untuk melakukan apapun supaya uang gua tidak jadi hilang? Ya, ada banyak dapur yang belum BEP, bro. Udahlah, sama-sama ngerti aja. Ini ada satu video lucu banget. Video lucu, bro. Buka aja lah. Dibayar berapa belum tahu, Bu? Belum. Disuruh siapa? Iya, diem. Suruh siapa diem? Mbak dibayar berapa, Mbak? Dibayar berapa?
the funniest part of it adalah ada beberapa orang yang menganggap ini adalah karya wisata lainnya, di mana mereka menganggap tidak apa-apa untuk buka informasi ke orang siapapun yang nanya. Di sisi lain ada yang merasa ditanya dibayar berapa itu adalah sindiran. Lu nggak tahu cuy. Ada video ibu-ibu happy banget nih ikut beginian. Karena apa? Karena dapat duit, dapat roti, susu, minuman, buah-buahan, dan panci. Si nyambung tuh panci. Ibu namanya ibu siapa bu? Ibu Desi. Ibu Ini Desi. ikut demo dukung MBG ya. Tadi saya lihat ada dikasih benda-benda kayak panci, roti. Ini apa aja bu yang dikasih bu? Ya ada pengeringan, ada susu ya, ada minuman. Buah-buah. Berarti emang ini ya acara rame-rame seru-seruan aja dong. Nggak harus ngebawa-bawa aspek demo dan apa segala macem. Ya reunian aja ini mah. Reunian akbar. Makan juga ada bu tadi. Gimana bu perasaannya dikasih begini bu? Mau dipakai apa nanti pancinya? Coba lihat bu, lihat bu. Ah, ya. Set, baru tuh. Ini baru bro, masih ada labelnya, rotinya banyak. Selain ini ada lagi nggak bu dikasih bu? Mungkin ada ongkos atau gimana gitu? Ya ongkos ada sih ya. Oh, Bagian ya. dari mana ibu? Enggak, Dari daerah mana? Pasangan Timur. Apa? Pasangan Timur. Pesangan Timur ya, berarti rombongan. Iya. Naik apa bu? Naik motor. Naik motor. Kagak naik angkot atau bus gitu. Oh, berapa bu dikasih buat makan bu? 100. 100. Lu bisa lihat ini di tribun di mana-mana banyak lah yang naikin pada akhirnya. Keluar juga kalimat ini, seneng banget kalau ada lagi boleh. Iya tuh. Yang kocak adalah ada orang di komen marah-marah. Kok beda-beda sih? Saya kemarin cuma dikasih 60 sama roti doang. Nah itu bu berarti uangnya ditilep bu sama atasan ibu. Omelin bu itu. Di antara mereka-merekanya sendiri, mereka berantem. Ya, tanya bu koordinatornya bu. Parah banget, parah. Masa dikorupsi bu? Tuh kan, kalau orang koruptor kan ibu jadi nggak dapet yang enak bu. Itulah gambaran berpolitikan kalau ada yang korupsi. Sekarang ibu mengerti kan koruptor itu apa? Nah, gitu. Ketika ada di titik terdekat tuh kayaknya baru kayak, ini ternyata yang dimaksud. Itu kayaknya ya. Lucu banget ya. Aduh. Yang cukup membingungkan di kepala gua di perkara let's say demo dan dapat duit, ya ini mah udah makanan sehari-hari dan udah biasa banget gitu. Sayangnya adalah mereka itu tidak mengerti konsep private. Biasanya ini adalah obrolan-obrolan underground gitu kan, yang kayak nanti kita kesini, oke, berapa? Cepet, oke. Nah, ini tuh disebarkan aja di Facebook, men. Di Facebook, di WhatsApp, yang mana orang-orang di internet lain bisa lihat. Aku butuh ibu-ibu buat demo aksi damai, kurang lebih 500 orang, fee-nya 60.000, lokasi di Monas. Kan orang-orang yang gimana sih? Pada blow-on bata untuk mengeluarkan sesuatu seperti ini dan membiarkan publik tahu apakah ini disengaja atau tidak disengaja, atau kalau tidak disengaja kan berarti bodoh. Gimana sih? Kayak belak-belakan banget. Ini alatnya sudah disiapkan, lagi dibuat, dan benar digunakan kok, benar digunakan, dan ramai, seru. Sekolah menanti ompreng MBG, seru. Terus ini untuk transportnya ada, saya tidak terlalu akan ngasih lihat. Oh ini, lucu banget. Ada satu ibu-ibu recall di base musuh. Rame-rame ngumpul, kalau pro yang ngapain di demo? Aduh pemerintah demen banget sih ngumpulin buzzer-buzzer ini. Buat mereka pro MBG, sedih banget ya. Nggak ada integritas ya, mereka yang penting duit. Sebenarnya paham sih, paham sih hati rakyat yang mereka emang butuh duit. Tapi mereka nggak mengerti esensi demo. Kalau demo dukung MBG, ngapain di demo? Kocak. Yang paling epic sih ini ya.
Masa pendukung MBG temui Wamen Sesnek. Beri tenggat 7 hari kepada Prabowo. Tenggat apa? Kan pada ngedukung. Kalau ngedukung tenggatnya tenggat buat apa? Ih, Cok, lu pikirkan secara logika. Ayo dipikirkan secara logika. Ayo dipikirkan, coba dipikirkan. Apanya? Tenggat apa? Dilanjut apa enggak? Atau kan ngedukung. Ngasih tenggat tuh kalau misalkan di stop atau ngasih ultimatum. Apa yang terjadi? Terjadilah. Ya begitulah bro, ya begitulah yang terjadi. Itu lagi ini aja, lagi reuni akbar, pertemuan, ngobrol-ngobrol, kopdar. Kalau zaman Kaskus kopdar. Cuman gue pengen orang-orang tadi untuk melihat ini sih, perkara dapur fiktif. Ini gak masuk akal sama sekali. Untuk bahan pertimbangan yang harusnya dikasih kepada mereka ya, yang mendemo untuk mendukung. Tim investigasi menemukan 100 dapur MBG fiktif di Cilacap. Lokasinya di hutan hingga kuburan. Kok bisa? 100 dapur MBG fiktif terungkap di Cilacap. Lokasi tercatat di hutan dan... Kok bisa? Ngapain di kuburan ada dapur? Pocong butuh makan. Kuntilanak lagi di atas. Ternyata selama ini kuntilanak ketawa tuh bukan karena nakut-nakutin kita, bro. Tapi dia di atas pohon, kakinya gelantungan, itu tangannya tuh lagi pengen ngeraup omrek MBG terus lagi ngetawain kayak ya, lelenya kecil gitu. Fuck. Ya udahlah ya. Cukup tahu aja, udahlah. Udah. Terus ini men, ada hal yang sangat amat menyebalkan terjadi datangnya dari TikTok dan kolom komentarnya. Ketika demo mahasiswa terjadi, kan ada beberapa perwakilan mahasiswa yang diundang ke acara-acara TV gitu untuk ngobrol bareng pejabat apa segala macem. Nah, salah satunya adalah Fatimah Az-Zahra, Wakil Ketua BEM UI Fakultas Kedokteran, yang mana lu harus sangat amat cerdas dong untuk masuk ke sana. Di kolom komentar TikTok ada yang ngebawa kata-kata kayak gini. Yang mana ini merendahkan martabat perempuan. Orang marah, nyarilah siapa orang di balik akun ini. Salah satunya si Jasvira Store 97 ini. Si Jasvira itu akhirnya dikonfront. Halo buzzer, jualan gak laku ya, pantas jadi buzzer. Terus dia kayak, saya bukan buzzer mas. Kalau bukan buzzer apa namanya? Kalau bukan buzzer maksudnya ngelecehin wanita itu gimana ya? Masih punya empati gak ya? Bukti udah ada dan mengarah ke pelecehan. Terus kayak dia, lah terus harus gimana mas? Kalau ngelecehin mah ngomong kotor mas tuh. Emang kagak ada nalarnya bro. Emang beda. Emang segitu aja berarti. Dia tidak mengerti apa yang lagi dibahas, tapi dia dipersenjatai teknologi. Dia sama kita punya nilai yang sama. Ketika lagi pemilu, sama-sama satu, poin kita sama dia tuh sama. Berharap apa? Indonesia Emas 2045 jauh. 2045 Hijriah gue mungkin masih percaya. Berapa ratus tahun lagi tuh. Itu mengarah ke pelecehan seksual mas. Orang bayar ke wanita juga buat apa? Semua orang udah tahu. Mau alasan apapun itu di mata hukum sudah salah. Dijawab lagi, berarti mas pikirannya emosi, jadi negatif. Apa? Orang kan ketika marah-marah biasanya hadir dengan kayak, lu kalau ngomong apa-apa dipikir dulu. Masalahnya dia nggak mikir. Wah capek cuy. Lah pidana gimana sih mas? Kan masnya juga ngerendahin keluarga saya. Hah? Ya nggak main-main itu mas, udah viral. Iya tahu mas, terus harus gimana saya? Emang kosong bro, kosong. Akhirnya ditekan sama orang di Twitter, di WhatsApp ke nomornya. Di mana alamat lu? Gue mau kirim somasi. Somasi apa mas? Gue bawa ke jalur hukum. Lah kan udah minta maaf mas. Terus kayak yang ngasih alamat ini kan, lu kira segampang itu biar kapok tangan lu. Maksudnya bang, maunya gimana? Lu buat permintaan maaf tertulis ke Fatimah, lu upload 1 kali 24 jam. Gue orang gak sekolah bang. Bini gue minta cerai sekarang. Tiba-tiba kartu yang digunakan adalah yang seperti itu. Gimana ini?
Intinya gue minta maaf. Lu mau nerima enggak terserah. Yang jelas gue sendiri sekarang. Udah. Nggak lama setelah itu keluar videonya dia minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalaluddin. Hari ini saya mau minta maaf ke wakil ketua BEM yang namanya Fatimah Azahra. Saya tidak tahu menahu ya. Itu karena kelancangan saya komen seperti itu. Sekali lagi saya mohon minta maaf kepada ketua BEM, wakil ketua BEM Fatimah Azahra. Mohon dimaafkan, saya tidak mau kelancangan saya sudah membuat semua orang sakit hati, terutama wakil ketua BEM-nya. Saya dari hati minta maaf yang sebesar-besarnya karena tangan saya terlalu nakal. Semoga bisa memaafkan. Mohon maaf saya karena saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Kartu yang dibawa tuh kartu-kartu yang kayak gitu, men. Gimana sih jawabnya jadinya? Dia yang ngebawa itu loh. Ya, bingung udah lemparnya gimana. Kalau misalkan secara ekonomi belum bagus-bagus banget, Boy jangan melakukan sesuatu yang sekiranya akan mempersulit hidup, iya nggak sih? Dan bukan buzzer loh, men. Katanya bukan buzzer. Kalau bukan buzzer terus apa? Ih. Yang kocak lagi tuh datang dari Facebook. Nah, daripada MBG yang dihapus, lebih baik beasiswa untuk mahasiswa yang dihapus. Bagaimana saudara? Pertama, ini harusnya tanda tanya bukan tanda seru. Ayo monggo, ayo bisa lah ya. Kedua, ini nggak usah pakai spasi, tanda seru. Ya bisa lah ya, oke. Terus dicari tahu orang, dia ini siapa? Ternyata, wah, salam interaksi dari Facebook dan sangat wadaw. Gini, kan dari postingan ini kayaknya postingan ini rame, terus dari engagementnya cukup banyak, pendapatannya $1, tapi dia salah mengartikan komanya seolah-olah ini adalah $100. Dia langsung tersenyum dan mengeluarkan 1,6 juta nih. Bukan ini $1, $1 18.000. $1 itu sekarang berapa sih? $1 17.800. Kemarin sempat 18.000 terus diperkuat sama negara apapun caranya, terus sempat naik lagi, sekarang nggak tahu setelahnya apa yang terjadi, tapi iya. Ya begitulah ya. Menguras tenaga juga ternyata. Well, ini adalah hal lain yang kocak juga sih. Jadi setelah demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa, Wakil Presiden membawa 5 mahasiswa ke NTT. Banyak yang demo MBG di stop. Makanya saya ajak mereka. Diajaklah mahasiswa-mahasiswa ini ke area-area 3T. Yang mana sampai sekarang seingat gue mahasiswa-mahasiswanya tuh justru diprotes sama mahasiswa lain di kampus mereka masing-masing dah. Tapi yang kocaknya, yang terjadi di lapangan adalah kurang lebihnya gini dah. Hentikan MBG, proyek Solim. Jangan marah-marah dulu. Ayo ke NTT. MBG berjalan dengan baik kok. Waktu sampai di NTT, nah, Gibran kaget kalau ternyata MBG-nya nggak bagus-bagus amat. Nah, jadi ceritanya Gibran hari ini ada sidak MBG ke sekolah. Lokasinya di SMPN 1 Ndosa, Nusa Tenggara Timur. Dia kaget ternyata MBG yang dimasak itu jam 4 di laporan, tapi aslinya jam 3 udah mulai. Dia marah lah kalau jam segitu udah dibikin, nanti nyampe sekolah dingin dong. Pantas banyak yang udah basi juga. Dia juga kaget, di kelas nggak ada lampu. Dia bilang harusnya perhatikan lampu dulu sebelum ngasih MBG. Gimana mau belajar gelap-gelap begini? Dan dia heran. Ini SMP tapi masih pasang poster angka 1-10. Ini SMP atau sekolah dasar? Nah, ada beberapa ironi. Pertama, dia ingin menunjukkan kebagusan MBG. Waktu nyampe, loh, kok berantakan? Kedua, apakah ini permainan catur 4 dimensi yang sedang dilakukan oleh
Apakah? Nah, itu menurut keyakinan saya aja, itu nggak tahu. Kebahasan lain ya. Bahasan lain yang ya sebenarnya nggak jauh dari pemerintah lah. Anggaran. Ini lucu banget. Ini tidak masuk akal. Begini deh, kita mulai semuanya dengan gini. Cuma 9 penghapus pensil dianggarkan 30 juta. DPM PTSP Lampung Barat patut diperiksa. Jadi ada pengadaan belanja ATK atau alat tulis kantor. Belanjanya apa? Tulisannya, uraian pengerjaan adalah penghapus pensil. Specifically, penghapus pensil. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya, like, emang lu masih pada pakai pensil? Kenapa pakai penghapus pensil? Kenapa belinya banyak-banyak? Dibutuhkan 9 buah penghapus pensil, tapi harganya 30 juta. Yang artinya, masing-masing pensil itu harganya 3,3 juta 330 sekian ribu. Penghapus loh 3 juta. Itu kalau semua dibeliin penghapus berapa kardus? Mati kita ketiban penghapus bro kalau begitu ceritanya. Lu kalau cari di internet juga, penghapus paling mahal kan Faber-Castell ya? Iya sih. Di kepala gue sih gitu ya. Ini paling mahal ini goceng. Penghapus goceng paling mahal. Nih 4.000 Faber-Castell, bagus. Kenapa harus segitu banyak? Dan ini ada di websitenya Inaproc. Lu bisa lihat sendiri. Lu bisa. Oh, dan ini juga cukup jadi pertanyaan. Penghapus pensil ukuran minimal itu 100 dikali 150 kali 300 mm warna putih atau menyesuaikan. 100 kali 150 kali 300 mm, which mean 10 kali 15 kali 30 cm. 30 cm itu kawan-kawan. 30 cm itu segini, nih. Dari tangan kanan ke tangan kiri gua, 30 cm. Kurang lebihnya segini. Dari sini ke sini 30 cm. Ya, penghapus segede gini mau ngapain? Mau dibagi-bagi satu-satu apa kayak? Bapak hari ini penghapus sudah dapat, Pak? Belum. Oh, sini, Pak. Bentar. Nih, Pak, satu. Jangan langsung dihabisin ya. Nih, satu lagi. Ini apaan sih? Guyon aja orang pada. Capek. Gue ngambil dulu kan. Capek. Penghapus 30 cm itu mau buat ngapus apaan? Ngapus kasus. Penghapus 30 cm. Kayak penggaris butterfly cuy. Iya 30 cm. Terus pemerintah Lampung atau DPM PTSP Lampung ini kemudian klarifikasi. DPM. Apa tadi DP. Kenapa sih? Gue tuh punya banyak pertanyaan tentang kenapa kita menyingkat-nyingkat sebuah institusi itu panjang-panjang banget. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Iya, mereka klarifikasi. Klarifikasinya adalah kemungkinan ada kesalahan. Nanti akan kami cek kembali. Yang jelas kalau hanya 9 buah dengan nilai sebesar itu, tentu tidak masuk akal. Nah, itu mereka juga sadar kalau itu tidak masuk akal kan. Bupatinya kemudian ditanya. Ketika bupatinya ditanya, bupatinya bilang langsung aja ke kepala PTSP-nya, dilempar-lemparan. Oke. Kemudian ada klarifikasi lagi dari DTPS itu. Robert membeberkan nama paket aslinya adalah belanja ATK. Anggaran sebesar 30 juta tersebut sejatinya merupakan paket konsolidasi yang menggabungkan sebanyak 108 rencana umum pengadaan dari berbagai sub kegiatan kantor selama 1 tahun anggaran penuh. Jadi itu tuh bukan buat penghapus doang, melainkan pulpen, pensil, binder klip, kertas, hingga perlengkapan lainnya termasuk penghapus pensil tersebut. Lantas kenapa cuman penghapus pensil yang muncul? Robert menjelaskan bahwa itu murni karena faktor teknis sistem aplikasi. Tampilan di sirup secara otomatis hanya mencuplik satu di antara ratusan rincian item dari paket yang telah disatukan.
Kebetulan item yang tersedot ke halaman utama adalah penghapus pensil sehingga menimbulkan persepsi liar. Kayaknya yang terjadi adalah gini. Yang terjadi adalah kita marah ke mereka karena mereka kayak salah mengerjakan sesuatu, tapi mereka menyalahkan sistemnya karena ya namanya sistem bro, ini sistem yang salah bro, bukan gua gitu. Ya berarti harus ngomong sama pemerintahnya dong, kayak benerin dong cuy, gimana sih kok begini gitu kan. Berjanji bakal lebih cermat. Di akhir klarifikasi, Robert menyampaikan rasa terima kasih kepada media dan masyarakat yang jeli menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan uang rakyat. Kami berkomitmen agar pengelolaan APBD tetap berpedoman pada asas efisiensi. Ya gitu dah. Robert berjanji jajaran akan lebih cermat dan detail saat menginput data ke RUP. Jadi ini yang salah sistem apa orang? Apa salah nginput? Kalau kesalahannya di sistemnya ya kita bisa minta bebenah sama pemerintah. Ya mesti pemerintah semua bebenah biar kagak kelihatannya kayak gini dan menimbulkan persepsi. Kalau peralnya salah input ya omelin yang input. Kenapa kok bisa begitu? Dan kalau misalkan yang terbaca di sistem adalah penghapus pensil, kenapa ukurannya adalah segini? Ini ukuran apa? Berarti bukan ukuran penghapus pensil. Kalau bukan penghapus berarti apa? 30 cm itu apa? Penghapus 30 cm. Ngapus masalah. Ya, sorry, too much, sorry. Tidak hanya penghapus, ada masalah lain dan juga datang. Tapi dari tempat berbeda. Ini APBD Kota Medan. Yang ini lebih kocak lagi karena ada biaya air mineral Wali Kota Medan 1,1 miliar. 1,1 miliar buat air. Tenggelam gak sih? Mau ngisi kolam renang apa gimana sih? Di rumah lu pakai galon isi ulang atau galon aqua atau le mineral atau apa bro? Coba bayangkan lu beli apapun yang selama ini lu pakai 1 miliar. Dapat berapa banyak? Ayo. Kayaknya kalau semisal 1 miliar ini dibeliin aqua galon yang mana harganya 21 ribu, 22 ribu, kantor wali kota kebanjiran, bener dah. Idi mandi, wah bersih-bersih itu beberes. Runutan permasalahannya adalah gini, ada ketua Gen Z Sumatera Utara yang mengkritisi besarnya anggaran tersebut di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan. Berapa banyak air mineral yang dibeli dengan uang 1,1 miliar itu? Mungkin malu kalau di kantor Pemko Medan yang minumnya semua. Marah. Akhirnya dikasih tahulah kalau anggaran ini itu adalah batas maksimal belanja. Ada klarifikasinya. Perlu dipahami bahwa 1,1 miliar itu adalah pagu anggaran, bukan realisasi belanja. Jika kebutuhan real selama setahun hanya 500 juta, maka sisanya tidak digunakan dan akan kembali ke kas daerah. Kalimatnya adalah demikian. Penggunaannya buat seluruh kegiatan pemerintahan yang difasilitasi bagian umum. Jadi bukan cuma wali kota, tapi juga berbagai agenda resmi selama 1 tahun. Dan kenapa 500 juta? Kayaknya tuh air mineral yang dimaksud tuh bukan aqua galon, bukan le mineral gitu loh. Kayaknya tuh, lu tau gak sih minuman yang kaca botolnya? Kayak Equil kan mahal cuy. Equil ini berapa nih? 4 juta 5 box. Kagak deh, satuan aja jangan juta. 20.000. Air putih. Beli gunung, nggak pernah denger gunung terus aduh apa sih kemarin Fit Kristalin Cleo nggak pernah denger, Cleo Ades tuh. Kenapa? Ya gue sih nggak tahu sebenernya ya yang mereka gunakan tuh apa, cuma ngeliat angkanya tuh kayaknya barang mahal deh. Suzon, astagfirullahaladzim, nggak boleh suzon, astagfirullah. Ya baik. Jadi intinya kalau misalkan dana yang digunakan untuk beli air nggak nyampe segitu, duit sisanya bakal dibalikin. Jadi nggak usah dipikirin katanya gitu. Ya oke. Oke. Ada beberapa hal yang lain sih sebenarnya kayak ini. Pendemo dukung program MBG di Malang adakan konser. Berarti ini bukan demo nggak sih? Kegiatan apel akbar dan senam bersama pendukung program makan bergizi gratis. Seru banget tuh.
Enggak. Ini aja nih, MBG mulu. Nih, temuan BPK di Kukar. Seorang ASN terima honor 900 kali dalam setahun. Total 9,5 miliar. Coba, bayangkan secara logika. Ayo. 900 kali dalam setahun lu gajian. Duit gajian pertama belum habis, udah gajian lagi. Kalau 900 kali gajian, taruh 900 dibagi 365. Sehari gajian 2,5 kali. Ya 2 kali lah. Sehari gajian 2 kali. Hari ini ngitung gajian, tiba-tiba lah udah gajian lagi aja. Mantap. Bangga. Siapa sih? Apa yang terjadi? 9,5 miliar. Wah, ini harus cari tahu nih. Nih, saat peluncuran sistem surat perintah pencairan dana online, semua kaget. Di pemeriksaan BPK kemarin ada satu orang ASN kita yang menerima honor sebanyak 900 kali dalam setahun. Nilai yang diterima satu orang ASN sebesar 9,5 miliar dalam setahun. Apa sih? Kejanggalan ini lolos dari deteksi tahap verifikasi awal di internal pemerintah daerah. Dokumen yang semula telah diperiksa dan disetujui melalui Badan Perbendaharaan justru mengalami perubahan secara sepihak saat memasuki proses di perbankan. Oh, jadi kayaknya nggak sengaja ya? Oh, enggak nih, manipulasi hitungannya. Ada dugaan manipulasi data manifest. Terus baru dikembaliin 30 juta. Dari 9,5 miliar baru dibalikin 30 juta. Kocak. Gua rasa itu aja dulu ya buat video gue kali ini ya. Gak ada bahasan-bahasan lainnya yang akan gue bawakan nanti di next video, biar ada video selanjutnya aja ini. Karena berarti video ini fokusnya kepada pemerintah mulu ya. Sampai banget. Oke, itu aja untuk video gue kali ini. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Mari kita buat negara ini menjadi lebih baik, menjadi menyenangkan, karena anak dan cucu kita akan lahir dan besar menikmati negara kita tercinta ini. Jangan hilang harapan, semangat. Mari kita berusaha bertahan hidup bersama-sama. Love you all so much. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Komen, subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Andri, sekian dan bayangkan lu lagi nulis gitu. Aduh, salah lagi. Gimana ya? Bang, minjem penghapus. Oh ya ini. Oke. Oh, belum. Kocak banget, kocak. Pemerintah lu kocak.